Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat malam semua. Sehat ya? Malam Mbak Tuti. Iya, sudah lama nih kita nggak ketemu di webinar ya. Ini adalah webinar serial yang terakhir ya dengan tema HIV dan kesehatan mental. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita sudah melakukan 4 kali webinar. Tema yang pertama ada Oda berdaya, terus ada spiritual, ada gizi dan olahraga gizi, lalu yang keempat olahraga, dan kali ini temanya sangat menarik karena kita akan membahas HIV dan kesehatan mental. Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh KPA Kota Bandung dengan dukungan penuh dari pemerintah Kota Bandung dan bekerja sama dengan dokter pribadi. Terima kasih Mas Didi sudah membantu tim KPA sampai dengan webinar yang terakhir ini. Baik. Ya, terima kasih Tuti untuk malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman. Saya senang bisa lihat teman-teman ini banyak nih. Ada teman saya dari Lampung, ya, ada yang dari NTT yang sedang ada di Jogja, begitu. Ada Ipang yang tadi menyapa saya. Oke. Ada bos dari Jeep juga nih di sini, thank you ya udah mau datang. Oke, teman-teman, kita akan mulai saja. Oke, kita akan mulai dialognya ya. Nining bisa ceritain dulu dari awalnya, kalau nggak keberatan. Nining nih Ketua IP DKI Jakarta nih ya, keren nih ya. Oke, kita berbangga nih dapat Nining ya teman-teman. Oke, kita minta Nining berkisah dulu. Kisahnya jangan panjang-panjang dulu ya. Boleh perkenalkan diri dulu dari awal. Perkenalkan diri dulu deh. Oke, silakan. Oke, makasih Dokter Ronald. Ya. Halo teman-teman, saya Nining. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk jadi narsum di acara webinar ini dari KPA Kota Bandung. Mungkin mau cerita sedikit gitu sampai akhirnya kenapa Nining bisa awareness bahwa Nining punya masalah kesehatan mental gitu. Sorry, Awalnya Ning, mungkin ya dok. bisa cerita dulu awalnya dulu aja, awal ketahuan HIV-nya dulu Oke, aja. Oke, baik. dari awal itu. Oke, awal tahu HIV itu tahun 2004, kebetulan waktu itu Indonesia, ada kejadian besar, itu tsunami, Nining tahu status HIV jadi nggak begitu, kaget ya, maksudnya, sedih-sedih tapi nggak begitu memukul gitu, karena ada kejadian besar di mana orang bisa meninggal kapan pun gitu. Tahun 2004 saat itu, susah sekali ya Dok, jangankan untuk mendapatkan dokter yang sangat kredibel untuk, pengobatan HIV, bahkan, dokter yang ngasih tahu status Nining pun malah menyarankan untuk pengobatannya alternatif gitu. Jadi jadi saat itu tuh bener-bener buta gitu, ya udahlah pasrah lah gitu, ngikutin aja gitu, sampai akhirnya, cari-cari info pun minim gitu, baik secara literasi, ya terus internet pun juga terbatas kan, zaman 2004, eee, masuk tahun 2005 mulai, kondisinya itu nggak bagus gitu, mulai sakit-sakitan, diare, batuk gitu, tapi nggak tahu harus kemana, harus kemana gitu. Nah, waktu tahun 2005 itu ada iklan, dari MTV Staying Alive, kalau nggak salah almarhum Ginan yang jadi, pembicaranya, dia testimoni, dia cerita, "Saya HIV positif." Itu udah jadi kayak sebuah obat ya gitu. Saat itu tuh yang langsung, "Ih, keren banget nih orang, siapa ya?" Gitu. "Kok dia sehat?" Gitu. Jadi HIV sehebat itu gitu badannya, sedangkan ini kondisinya lagi mulai wasting gitu, udah mulai turun, per kilo setiap bulannya. Terus, ngelihat di iklan itu tuh ada nomor telepon di mana, yang coba catat dan nggak hanya satu kali nonton, itu bisa berkali-kali Dok nontonnya, gitu, untuk dapat satu nomor kontak di iklan itu. Udah dapet, ternyata yang telepon adalah LSM atau lembaga peneliti yang ada di Depok. Nah, rumah ini di Jakarta Utara, di Cilincing, jauh banget, gitu. Terus mereka nyaranin suruh dateng kan, main ke sana, terus mereka nanya, "Kenapa kok bisa mau datang ke sini?" Makanya ya karena mau sembuh gitu kan, aku udah mulai sakit-sakitan. Terus mereka nyaranin kalau mau yang deket sama DKI ada, namanya Yayasan Spiritia. Nah, kebetulan
Dok, ada backsound dikit ya, rumah dekat musola, maaf sebelumnya. Terus udah ketemu dong sama teman-teman itu di tahun 2005 di mana kondisinya udah wasting. CD4 waktu itu 50. 50, kondisinya sudah diare berat, sudah 1,5 bulan, 1 hari itu bisa diare sampai minimal yang Mining ingat itu 9 atau 10 kali. Selebihnya tuh udah nggak kehitung gitu. Terus demamnya tuh naik turun gitu, kadang sampai 40 karena panas banget. Dicari tahu, waktu itu dibantu sama Yayasan Spiritia, ketemu almarhum Babe untuk mencari tahu apa IO-nya, ternyata nggak ada TB. Lanjut awal 2005 tuh bulan Mei, bulan Mei masuk ARV, nggak ada sama sekali konseling, nggak tahu gitu. Cuma dikasih taunya gini, udah kamu mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh nih minum obat ini gitu. Aduh, kayak bener-bener yang nggak ada pilihan obat lain selain adanya cuma Dupirnevira sama Efavirenz doang. Kalau kamu mau coba, ya udah minum aja. Karena mau sembuh ya kan, terus nggak dijelasin kalau ada efek samping ini itu gitu. Ya udahlah minum. Nasib baiknya nggak ada efek samping itu, nggak ada sama sekali efek samping. Terus langsung dibarengnya dengan minum Kotri gitu. Kotri itu 4 hari kemudian membantu ini nggak diare lagi gitu. 4 hari Kotri. Tapi seminggu Kotri badan udah mulai ruam tuh. Akhirnya memutuskan untuk Kotri sendiri loh dok, sendiri. Tanpa ngobrol sama dokter atau apa. Nah kebetulan pas Kotri stop, ruamnya hilang, nepi masih jalan, semuanya oke. 1,5 bulan kemudian ada program cek CD4 tuh waktu itu kayak VL sekarang gitu, yang betapa susahnya aksesnya. Cuman ada di Rumah Sakit Darmais dan CD4-nya udah naik 161 gitu. Prosesnya memang ya kalau bisa dibilang salah satu orang dengan HIV yang berusaha dengan keterbatasan dok gitu. Karena pertama pemerintah belum menjamin secara penuh terkait dengan infeksi penyertanya gitu. Jadi nggak ngelihat lagi tuh selain sakit fisik juga ternyata banyak hal yang bisa jadi membuat ini makin terkena secara mentalnya. Tapi waktu itu nggak sama sekali cari tahu gitu. Yang penting sehatin badan dulu gitu. Setelah 2 tahun pengobatan mulai ada perubahan gitu, mulai udah bisa aktif di isu HIV, mulai dari zamannya IHCP masih pegang program kader muda. Nah ini coba untuk bantu puskesmas kecamatan Cilincing di dekat rumah ini gitu, jadi kader muda. Lalu ya gitulah prosesnya berjalan sampai akhirnya terima di beberapa LSM di Jakarta, dan sekarang menjadi dipercaya sama teman-teman DKI, khususnya perempuan dengan HIV DKI, menjadi koordinator itu DKI, dan ini pun bekerja di jaringan Indonesia Positif. Gitu loh dok, cerita singkat tentang HIV-nya. Aku udah jadiin slide sambil nunggu apa jelasin dulu ya kenapa isu kesehatan jiwa ini penting sehingga nanti sambil nunggu gitu ya. Iya boleh dok. Karena isu kesehatan jiwa ini kan sebenarnya sama dengan si HIV sendiri kan sebenarnya terstigmatize ya. Jadinya stigmatisasi ini menyebabkan orang dengan HIV/AIDS ini udah jatuh tertimpa tangga ya, sementara kasarnya udah kena HIV/AIDS ya udah itu kan masalah hidup, ayo selesain aja sendiri, harus kuat ibadah dan lain-lain, sehingga akhirnya sesuatu hal yang bisa ditangani jadi tidak pernah tertangani dengan baik dan kondisinya malah jadi lebih buruk ya. Coba sambil nunggu Dr. Ronald, mungkin aku coba share ya kenapa ini menjadi penting sih gitu. Jadi hal ini tuh menjadi penting bukan karena kata Dr. Elvin psikiater terus ini menjadi penting ya, tetapi memang ini adalah isu yang menurut saya selama ini sih masih belum mendapatkan perhatian yang baik ya. Jadi ini saya coba share ya. Sudah tampak mungkin slide-nya ya, Bu? Sudah dok. Sudah ya. Tinggal diperbesar sepertinya.
Oke, izinkan saya untuk sharing kenapa sih kita harus peduli banget dengan isu kesehatan jiwa pada saat kita juga meningkatkan mungkin ketahanan fisik kita akibat penyakit HIV. Nah, isu ini menjadi penting untuk dibahas karena semua data dunia tuh bilang orang dengan HIV/AIDS, orang dengan HIV aja tanpa AIDS-nya ataupun HIV/AIDS itu memiliki isu kesehatan jiwa yang setiap harinya akan semakin parah. Jadi diagnosis pertama ketok palu aja itu udah merupakan reaksi stres akut. Kayaknya nggak ada ya, saya ketemu orang dengan diagnosis ketika lagi disclosure, isu kamu nih sepertinya dari hasil ini saya mau menyampaikan kalau kamu tuh positif. Kayaknya nggak ada yang langsung bersuka cita atau sembah sujud syukur ya mendapatkan diagnosis ini. Yang ada mungkin momen bengong ya. Bengong, bingung, kalau bahasa Sundanya mah edan kudu dikumahakeun gitu ya. Kenapa saya dapat ini gitu ya? Kayaknya momen marah, kesel, jengkel itu menjadi satu ya, sehingga semua orang bilang reaksi stres akut ini kalau tidak ditangani dengan baik selama 1 bulan itu resikonya parah banget gitu ya. Makanya tadi mungkin Bu Nining fase bingung saat tanya ke dokter juga disuruhnya kasarnya udah didorong ke hopeless aja gitu ya, kayak ke herbal gitu ya atau terapi-terapi lainnya yang nggak evidence based yang akhirnya menjadi membuat si pasiennya ini kenapa ya? Ini ya udahlah tinggal menghitung waktu gitu ya apa yang harus saya lakukan. Sehingga dengan isu HIV/AIDS-nya sendiri, dengan isu stres sehari-hari, dengan isu stigma itu sudah cukup membuat masalah isu kesehatan jiwa ini menjadi sesuatu yang krusial pada orang dengan HIV/AIDS. Nah, sehingga pada tahun 2018 sebenarnya UNAIDS ini sudah bilang juga, udah ketok palu nih bahwa epidemi HIV/AIDS ini tidak akan dapat berakhir kalau kita tidak mengatasi isu kesehatan jiwa pada orang yang masih sehat. Yang kedua pada orang dengan HIV/AIDS sendiri gitu ya. Karena masalah kesehatan mental itu terletak di sepanjang rangkaian dari mulai yang mild, dari yang masih ringan sampai yang berat. Bahkan gejalanya sampai menetap atau persisten. Sehingga isu kesehatan jiwa ini pada proses pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi adalah hal yang penting. Ini sudah diketok palu oleh UNAIDS dan WHO. Jadi artinya ini adalah isu yang secara jurnal, secara pengalaman klinis dokternya mengatakan ini adalah hal yang penting. Nah, kesehatan jiwa sendiri sekarang sudah tidak dilihat, saya punya depresi, saya punya cemas, tapi kita sudah bicara tentang well-being. Bagaimana hidup itu harus sejahtera, mau punya penyakit apapun, hidupnya harus sejahtera. Saya punya HIV/AIDS, saya punya hipertensi, saya punya diabetes, sudah tidak dilihat lagi. Tapi bagaimana dengan penyakit yang saya miliki, saya punya potensi yang baik. Saya bisa berkarya dengan baik, saya bisa mengcoping ketika ada stres dalam kehidupan, saya bisa mengatasinya dengan baik, dan pada akhirnya tujuan akhir setiap hidup manusia adalah berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dia sebagai individu dia bisa berkarya dengan cara produktivitas kerja. Yang kedua adalah dia juga berkarya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hidupnya tuh menjadi bermakna. Nah, lalu Dr. Ronald izin tadi waktu Dr. Ronald keluar, kita bingung mau ngapain, jadi dimulai aja ya dok sebentar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa. Baik dok. Nah lalu kita bicara lagi kenapa isu kesehatan jiwa ini penting, karena pada saat kita didiagnosis HIV/AIDS kita sudah sulit untuk mengcoping stres normal. Diagnosis HIV/AIDS itu tidak pernah menjadi diagnosis yang ya sudahlah, cuman HIV/AIDS, nggak pernah. Itu udah kayak bom atom dalam kehidupan. Sehingga akhirnya menjadi suatu keadaan yang dipaksa untuk diterima dan diadaptasikan tanpa melihat kondisi individunya saat didiagnosis. Padahal manusia itu adalah suatu keutuhan. Jadi ketika kita bicara tentang biologis, tentang tata laksana ARV pada HIV/AIDS, kita juga bicara tentang psikologisnya. Bagaimana dengan kondisi psikologis yang stable, dia mampu meregulasi dirinya, dia bisa mengatur otaknya untuk saya harus minum obat setiap hari, secara teratur di jam yang sama, bagaimana saya mengelola emosi. Sementara kita tahu obat ARV sendiri banyak yang menyebabkan masalah mental emosional, contohnya efavirenz, udah gitu juga ada beberapa obat lain yang menjadi catatan efek samping seperti zidofudin ataupun abacavir menyebabkan mania dan psikosis, nevirapin, efavirenz menyebabkan gangguan mood, bahkan ada beberapa yang punya mimpi buruk.
Lalu yang ketiga adalah isu HIV/AIDS sendiri ini juga menyebabkan masalah stigma saat kita bersosialisasi. Untung sekarang edukasi dan literasi sudah cukup baik, tetapi ada beberapa juga yang masih memberikan stigma, sehingga ini adalah isu yang sangat sensitif. Dan yang terakhir adalah masalah budaya dan spiritual, bagaimana kita memaknai hidup. Nah, proses ini dipaksa untuk berubah saat kita mendapatkan diagnosis. Nah, bagaimana memerge lagi, menyatukan rangkaian pasal biopsikososial, cultural, spiritual ini menjadi utuh, sehingga kita bisa melangkah dengan dignity. Kalau saya bilang, hal yang paling penting adalah bagaimana status HIV/AIDS ini tidak mengganggu mimpi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya, untuk berkarya dan untuk menyatu dengan sosial kita. Nah, kenapa ini menjadi isu yang penting? Karena sebenarnya waktu saya residen tuh memang ada fase di Teratai. Nah, ketika di sana itu seringkali saya bertemu dengan orang-orang yang ketika menjalani terapi ARV-nya di tengah perjalanan ada stresor lalu jatuh ke depresi. Setelah jatuh ke depresi, hopeless-nya jadi semakin kuat, worthless-nya merasa tidak bergunanya semakin kuat, jadi tidak patuh terhadap penggunaan ARV-nya. Sehingga muncullah infeksi oportunistik dan lain-lain yang membuat dia lebih buruk lagi. Atau pasien-pasien yang pertama kali mendapatkan diagnosis, lalu yang muncul sebagai coping mekanismenya adalah denial. Sehingga dia tidak mau menjalankan terapinya, atau bahkan seminggu setelah diagnosis dia menjadi depresi berat atau menjadi gangguan panik atau gangguan psikotik. Sehingga kenapa ini menjadi sesuatu isu yang kita harus peduli banget, karena kita tahu gangguan mental emosional menyebabkan gangguan kognitif, gangguan emosi dan gangguan perilaku, yang bisa disertai dengan gangguan relasi atau gangguan untuk berhubungan dengan orang lain yang pada akhirnya menyebabkan gangguan fungsi pada satu atau lebih aktivitas kehidupan. Mungkin bekerjanya jadi tidak maksimal, hubungannya dengan keluarga menjadi buruk, lalu juga keputusannya menjadi sering salah sehingga akhirnya semakin depres lagi. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar dulu bahwa ketika kita mendapatkan diagnosis itu adalah kejadian traumatik yang sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin dalam 1 bulan pertama yang kita hidupi adalah masa lalu kita. Kenapa sih saya begini? Coba aja kalau dulu nggak gini. Ini dari siapa ya? Kenapa saya nggak tahu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Sehingga akhirnya ketika kita mendapatkan diagnosis HIV ini kita harus siap dengan perubahan dinamika interpersonal. Hidup kita tuh menjadi sangat ekstrim, dari yang biasa-biasa aja normal life sekarang dipaksa untuk hidup seumur hidup dengan penyakit ini. Nah, oleh sebab itu kita juga harus melihat bahwa HIV itu sangat lekat dengan depression. Ketika kita mendapatkan penyakit HIV, kita harus siap adanya isu disabilitas di sana, gangguan fungsi hidup, stigma, perubahan pola hidup yang mungkin terjadi pada saat menggunakan ARV, secara mood juga jadi, kalau bahasa anak sekarang, ambiar-ambiaran pada saat menggunakan Favirenz, atau mungkin terjadi isolasi dan gangguan support system, ada yang tetap stay bersama kita, ada yang memilih untuk meninggalkan kita, diskriminasi, isu kekerasan, dan akhirnya kondisi putus asa yang menyebabkan outcome klinisnya menjadi buruk. Pasien tidak bisa patuh terhadap pengobatan, kualitas dan fungsi hidupnya pun menjadi turun. Nah, ini adalah gambar gangguan dari yang paling ringan, cuman khawatir, sampai yang paling berat dari psikosis, gangguan mood, bahkan gangguan kecemasan. Jadi kalau asimptomatik kita boleh cemas, kita boleh khawatir, tapi jangan setiap hari khawatirnya. Jadi kalau sudah stage 4 atau pada gangguan yang sangat berat, sudah saatnya meminta bantuan pada profesional kesehatan. Nah, mungkin ini slide terakhir, Dr. Ronald, untuk memicu diskusi. Kenapa sih? Karena kita ketika bicara tentang kesehatan jiwa dan HIV/AIDS, kita bicara tentang suatu hubungan timbal balik yang tidak bisa dilepaskan. Pada saat kita bicara tentang kesehatan jiwa, kita bicara tentang individu yang sudah dewasa, sesuai dengan umurnya, dengan kemampuan kognitif dan emosional yang sama, sehingga secara kognitif dia punya kemampuan problem solving yang baik. Dia punya emosi yang stabil, walaupun dia punya stres dalam kehidupan, dia bisa kontrol dengan baik, dia punya judgement yang baik.
Nah, sehingga kita bisa mengajarkan dia bagaimana menjaga perilaku hidup sehat, bagaimana menjaga kualitas hidup dan produktivitas, kita bisa mengajarkan dia fungsi dalam kehidupan yang baik, kemampuan membina relasi yang sehat. Ini bukan tidak mungkin, sering banget saya menemukan pada teman-teman yang memang sudah terdiagnosis HIV, ini hidupnya jadi nyangges, ya udahlah, hidup mah udah kayak gini mau diapain lagi gitu ya. Jadi hidupnya malah tambah serampangan kalau bagi saya. Padahal HIV ini kan sebenarnya adalah penyakit yang sekarang sudah sangat bisa ditreat dengan sangat baik ya. Bahkan mungkin melihat Bu Nining ini seger banget gitu ya ngelihatnya juga. Jadi kalau kita nggak koar-koar atau pasang label di sini gitu ya, saya misalnya ODIF gitu ya, orang juga nggak akan aware gitu ya sebenarnya mah. Tetapi karena dia sudah men-self stigma, kadang yang paling sering muncul adalah self sabotage. Jadi kita merasa ya udahlah, hidup mah gini mau gimana lagi, ya udahlah, saya udah beda sama orang lain, udahlah saya nggak akan bisa seberhasil orang lain, sehingga akhirnya kita tidak pernah mencapai titik optimal kita. Nah, sementara kita tahu ketika kesehatan jiwa kita terganggu, kondisi fisik kita jadi semakin turun, kondisi imun juga turun, kepatuhan berobat jadi buruk sekali, sehingga antiretroviral terapi ini kadang jadi muncul efek sampingnya atau bahkan menjadi isu yang ya udahlah mendingan gak usah minum. Jadi kita bilang kayak silent suicide ya, menghentikan ARV-nya dengan tujuan cepat meninggal sehingga akhirnya tidak menjadi beban buat orang lain, padahal mungkin itu hanya di persepsi dia. Sehingga ketika kondisi HIV/AIDS-nya menjadi lebih, daya tahan tubuhnya turun, kebugaran fisiknya buruk, hormonalnya buruk, imunitasnya buruk, sehingga depresinya atau cemasnya atau kondisi kesehatan jiwanya semakin buruk. Jadi ini adalah rantai yang tidak pernah bisa diputus. Mungkin ini yang menyebabkan kenapa isu kesehatan jiwa ini menjadi penting, Dok. Karena perjalanan HIV/AIDS sendiri dengan inflamasinya, neuroinflamasinya kita tahu menyebabkan masalah dalam kondisi demensia ataupun depresi sendiri sebagai penyakit neuroinflamasi. Jadi ini adalah suatu kaitan yang tidak bisa dilepaskan. Mungkin itu Dr. Ronald untuk memicu. Dr. Ronald ini guru saya dari zaman S1 2005 sampai sekarang nggak berubah. Oke, terima kasih Dr. Elvin. Iya teman-teman, ini kita akan mulai dengan, saya akan mulai tanya lagi dengan Dr. Elvin. Arul, ini bisa nggak ya kita dipin bertiga? Punten. Maksudnya biar bisa ada tiga saya, Dr. Elvin dengan itu dengan Nining ya. Siap. Thank you. Makasih Arul. Dok. Ya, saya mau nanya ini ke Dr. Elvin ya. Dok, ini bagaimana biasanya orang ini menghadapi yang namanya denial gitu. Nah, bagaimana sih kita bisa menolong, artinya memang kan artinya profesional jelas penting ya, saya mengakui bahwa penting ada teman-teman psikolog dan psikiater, tapi kan nggak semua tempat ada dan kadang-kadang juga nanti baru mau dirujuk udah keburu kabur nih pasiennya. Nah, bagaimana si konselornya atau dokternya yang in charge itu bisa menolong minimal ketika menghadapi seseorang yang sedang denial begitu? Mungkin pasiennya jadi tambah stres ya, Dr. Ronald ya, baru disclosure tentang HIV, terus loh kok dirujuk lagi ke psikiater gitu ya, tambah stres lagi dia ya, akhirnya jadi denialnya 2 kali lipat. Sebenarnya gini Dok, kalau kita menunjukkan fakta ya sebenarnya bahwa HIV ini sebenarnya sekarang, di zaman sekarang mungkin sudah dibilang sama dengan penyakit infeksi lainnya gitu ya Dok, dengan kemajuan pengobatan luar biasa, kita bisa melihat ini adalah penyakit yang ternyata bisa ditangani loh. Mungkin untuk disembuhkan masih perlu waktu lagi berproses, tapi untuk ditangani ini sekarang sudah bisa. Nah mungkin kita bisa bilang itu Dok, sebenarnya mungkin ini agak nyeleneh mungkin ya Dok, dengan kita memberikan nama ODIF, ODA, sebenarnya ini kan salah satu stigmatize dan isolation sendiri buat mereka ya. Jadi saya sekarang jadi masuk kelompok yang minoritas, ini saya punya label sekarang. Gitu. Padahal kalau misalnya kita bilang, ya sudah, kamu adalah orang yang punya penyakit virus, cuman virus ini perlu ditaklukkannya dengan minum obat setiap hari. Gitu. Dengan kamu minum obat setiap hari, virus ini dijinak,
sehingga kamu bisa berfungsi baik-baik aja kok, nggak ada masalah dengan punya HIV ini. Kamu masih bisa kerja, kamu masih bisa makan bareng teman-temanmu, kamu bisa yang lain-lain. Mungkin memberikan pemahaman ya satu hal yang menakutkan lagi gitu, Dok. Betul. Ya, saya setuju ya. Jadi artinya sebetulnya ya HIV itu ya satu penyakit juga gitu ya, sama aja gitu. Artinya seperti orang dengan hipertensi, orang dengan TBC seperti itu. Jadi artinya penyakit yang bisa dikendalikan, betul ya. Ini karena memang riwayat awalnya ya, ketika kalau kita lihat di awal 80 90-an itu iklan-iklan, kalau saya pernah lihat iklan yang ditayangkan di Eropa maupun di US, waktu itu di Indonesia belum terlalu banyak, itu kan yang ditayangkan kan kuburan, tengkorak gitu ya, yang kayak Tengkorak. gitu ya. Nah, Iya, itu kalau kita lihat media di era itu di TV itu kayak gitu modelnya. Sekarang kan udah jauh ya, yang tampil kan yang Ya, segar-segar, yang good benar. looking, yang Iya, six benar, pack, Dok. yang sayanya one pack, dianya six pack gitu ya, kalah. Nah, Iya, Ning, benar. ngomong-ngomong tadi kan Dokter Elvin bilang ya bahwa awal-awal ada denial. Di Nining sendiri ada nggak sih denial? Awal-awal tuh denial ada, Dok, gitu. Denialnya gini, karena yang Nining dengar itu kan HIV hanya ada di teman-teman gay atau pekerja seks. Sedangkan Nining bukan pekerja seks, dan Nining bukan gay gitu. Dan dokternya juga nggak memberi informasi kalau bahwa jarum suntik juga bisa menularkan gitu. Ya itu jadi yang butuh waktu yang lumayan lama, sekitar 1 tahun untuk oke saya HIV gitu. Jalanin tapi kayak ya udahlah besok meninggal kali gitu, atau nunggu sudah sakit tuh malah nah waktunya nih kayaknya meninggal gitu. Gitu aja. Nining butuh waktu berapa lama kira-kira ya untuk penerimaan? Kalau untuk HIV-nya sendiri kurang lebih ya, Dok, ya, itu 2 tahun. Karena di tahun 2007 Nining udah berani untuk speak up ke orang lain kan, ngambil alihnya gini loh, kalau gue diem aja, ini teman-teman gue banyak yang meninggal dan istrinya bisa jadi sama gitu. Karena waktu ini cerita lagi flashback ya, Dok. Tahun 97 masih SMP, nakal banget ya saya ya, bangor. SMP, itu Nining udah pakai drugs, pakai putau, disuntik gitu. Karena area-area di Cilincing ini daerah Bronx yang semua orang tuh mabok, ya udah wajar gitu. Ngeliat orang mabok di pinggir jalan tuh wajar gitu. Nah terus ini coba untuk cek tuh, kalau ini orang matinya meninggalnya sama aja ya, kurus, terus mendekati nanti kalau mau meninggal berapa minggu lagi tuh udah hilang ingatan kayak gitu. Serupa setipe-setipe gitu. Terus mama tuh ngelihat gitu kalau Nining masih di sini, Nining bisa sakit atau Nining bisa meninggal dan bisa ditangkap polisi. Akhirnya pas lulus tahun 2004, lulus SMA, ijazah belum dipegang, mama tuh langsung nyuruh Nining pergi jadi TKW, Dok. Emaknya Nining tuh nyuruh jadi TKW gitu. Nah, waktu itu tuh dites negatif karena memang bisa jadi belum masa jendela atau memang sudah masa jendela gitu. Udah pergi gitu aja ngerasain sakau di negara orang, ya Allah gitu. Nggak berani macam-macam gitu. Jadi bener-bener ditempa mentalnya tuh nggak dengan persiapan yang baik gitu. Ya udah hadapin sendiri gimana caranya. Padahal itu bener-bener yang baru baru lulus SMA gitu dan belum nggak ngerti apa-apa tapi dipaksa untuk bisa hidup sendiri gitu. Udah pulang ke Indonesia rencananya nih, Dok, mau pindah perusahaan yang dimana gajinya lumayan besar gitu. Sebelum pulang tuh udah tes dulu karena kan setiap setahun sekali pasti tenaga kerja Indonesia tuh wajib mandatori tes HIV, hepatitis C dan sifilis gitu. Itu udah wajib di sana. Itu negatif, pede dong mau pergi lagi. Nggak taunya HIV, bengong gitu kan. Ya, langsung mikirnya gini, tesnya kali yang salah ya gitu. Terus dokternya gitu juga nggak memberikan penjelasan yang seperti dokter-dokter saat ini ya, yang ragu, yang gimana gitu. Terus datang lagi ke RSCM, cek ulang, hasilnya sama, cuman dokternya juga masih yang
bingung, saat itu udah nonton iklan, ada obatnya, tapi pas ditanya ke layanan, dokternya nggak bisa menjelaskan untuk dapat obatnya tuh gimana, cuman bilangnya, kalau kamu mau dapat obat itu, kamu harus masuk program, sedangkan nggak ngerti program apa gitu. Nah, nggak taunya harus divornya di bawah 150 gitu. Nah, kayak gitu. Nah, udah tuh berjalannya waktu, mimpi hilang dok, harapan hilang, udah jadi ya udahlah, ini mah ngebelangsak gitu. Apalagi anak perempuan, waktu itu stigmanya masih begitu, stigma diri sendiri, belum menikah, ini siapa yang mau sama saya gitu ya kan, udahlah labelnya udah bener-bener bad gitu. Semua orang tahu wilayah Nining ini nih, tahu Nining tuh pecandu gitu ya kan. Jadi lama-kelamaan menutup diri gitu. Ya udahlah, sampai keluarga tuh tahu, itu pun nggak sengaja karena Nining ikut kegiatan seminar di Rumah Sakit Darmais, Nining ketinggalan obatnya, minta tolong sama kakak, tolong dong liatin obat Nining yang ada di lemari. Nah, zaman itu obatnya kan masih ada tulisan tuh, obat untuk HIV. Nah, itu ketawanya di situ, gitu. Ketahuan di masih situ dan Dufnev ya? Iya, Dufnev, dan ada obatnya untuk HIV. Yang hijau sama si pink ya. Iya. Udah didudukin, ditanyain, kamu bener ini enggak gitu. Mikirnya cuma satu, diusir nih gue, diusir nih nggak bakal boleh. Ternyata enggak gitu. Bersyukurnya tinggal di keluarga yang walaupun mereka minim edukasi, tapi mereka nggak berbuat jahat sama anaknya gitu. Mereka masih terima, masih cuman bilang, ya udah mau gimana lagi, namanya juga kamu anaknya mama, tinggal di rumah, tapi karena minim edukasi, masih dilarang tuh pegang keponakan, kayak gitu-gitu kan. Gitu. Nah, kayak gitu sih dok. Berjalannya waktu, ngelihat, kalau gue nggak bicara nih, nggak ngasih tahu orang banyak orang yang akan meninggal. Karena ini ngerasain di fase di mana kalau nggak masuk obat, meninggal gitu. Pick up lah di media TV, bisa dikata orang gila kali ya. nggak mikirin keluarga, nggak tanya keluarga dulu. Kalau ini ngomongin HIV di TV, reaksinya keluarga gimana gitu, nggak nanya lagi. Tahu-tahu nongol di Metro TV waktu itu ada acara kayak berita yang lumayan durasinya 1 jaman, namanya Oasis. Oh ya. Di situ ngomong gitu. Dan waktu itu masih jadi pasien Sulianti Saroso gitu. Oh, di RSPI. Ya, kan dekat sama rumah kan di situ, cuma rumah sakit besarnya gitu. Rumah sakit RSUD masih belum bisa menangani karena belum PDP. Nah, udah nongol di TV, gempar lah satu RW ini. Terus itu kayak awalnya tuh ya ngeliatnya, udahlah kelihatan lah orang yang jahat sama saya, orang yang nggak mau berteman sama saya nggak perlu capek-capek juga menseleksinya, dengan sendirinya putus gitu. Bener gitu. Jangankan orang lain, kakak kandung sendiri pun gitu, malu gitu. Dan dia akhirnya kayak semacam negor mama sih, "Kok ngapain sih ini bikin ulah lagi hidupnya?" gitu. Dia merasa malu, beban banget nama baiknya, baik itu dia dan suaminya gitu. Sedangkan beberapa orang tuh tahu kalau Nining tuh iparnya si A, adiknya si A gitu. Ya udah, jalanin aja gitu. Nah, kayak gitu sih dok. Oke, Dokter Elvin, kira-kira ada cara nggak ya gimana supaya orang tuh bisa lebih cepat untuk masuk acceptance ya? Saya sendiri di praktek tuh kadang-kadang masih ada tuh ya yang bisa istilahnya acceptance benar-benarnya tuh bisa makan waktu 10 tahun. Dia minum obat gitu, tapi begitu kita bicara sesuatu kayak misalnya program anak, itu kayak dianya masih, aduh, enggak deh, nggak usah bikin anak deh dok, udah dijelasin gitu ya. Sampai lama sekali saya bilang kok ini gagal move on ya, kata anak muda sekarang gitu ya. Gimana nih supaya bisa move on-nya tuh cepat gitu ya. Ya syukur-syukur pengennya kita tuh jangan kelamaan deh, jangan sampai bertahun-tahun begitu. Kira-kira ada gimana nih dari teman-teman teman psikiater nih, ada tips and triknya nggak ya, gimana nih? Sebenarnya dok, yang pertama sih kita mesti lihat tipe kepribadiannya apa ya dok. Sama sebelumnya memang dia sudah bermasalah atau belum nih dok. Jangan-jangan dia memang orang yang pencemas, dia overthinking. Lalu dia juga memang sudah punya gangguan, sebelumnya pernah punya riwayat isu mental emosional sebelumnya, sehingga mungkin pada fasenya memang dia akan bermasalah nih di masa adaptasinya.
Yang kedua sih sebenarnya kalau dari teori emotion focus terapi ya dok, kita kan memang harus fokus ya. Kenapa sih dia takut banget gitu ya dok? Apakah yang paling ditakutkan dia adalah ketika dia harus menghadapi kehilangan yang lain? Karena bagi saya sih diagnosis HIV/AIDS ini pada beberapa orang tuh kan kehilangan citra diri ya dok. Itu kan secara diri tuh dia langsung broken lah gitu ya. Sehingga dia takut lagi memberikan ini kepada anaknya gitu ya. Kalau janjinya ilmu kedokteran kan nggak pernah 100% nih dok. Nanti kan dia mikir, dokter Ronald bilangnya 80%. Kalau saya yang 20% gimana nanti? Nah gitu kan dok. Kadang itu sih yang menyebabkan dia takut untuk move on. Karena ketika ketakutan itu kita gali, biasanya terakhirnya tuh ketakutan lagi menghadapi luka ya dok. Mungkin dia lari juga kan sebenarnya dia tidak siap dengan luka yang muncul nih sekarang. Kasarnya kalau luka borok mah dia memilih untuk tidak menyelesaikan rasa sakitnya tapi dibiarkan aja gitu dok. Gitu. Atau yang kedua mungkin dari support sistemnya sendiri ya dok. Mungkin di depan dokter dia bisa cerita, dia bisa segala macam, tapi pas di rumah ketemu orang yang agak-agak gitu ya kasarnya mah hayang nyekek gitunya. Ya kan nggak bisa kayak Bu Nining kan tadi ada kakaknya sama kakak iparnya yang kasarnya mah gitu ya gemes tapi udah kumaha gitu ya, ada di kartu keluarga. Jadi mungkin itu sih dok, ada banyak faktor yang kalau digali kadang pada teman-teman nih memang hidupnya jadi sangat kompleks ya dok kalau saya bilang. Lebih dari film India lah. Iya. Jadi betul ya. Jadi isunya adalah di citra diri ya, atau yang kita kadang bilang gambar diri ya. Jadi kalau memang dari awalnya, dari sebelum ketahuan HIV-nya, ke citra diri atau gambar dirinya itu sudah ada masalah, ternyata itu juga berdampak ke dalam proses penerimaan ya. Berarti terapinya double ya. Mulai dari penerimaan diri dulu, kemudian penerimaan terhadap HIV-nya ya, sehingga baru dia bisa move on begitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini isu yang sedang in juga adalah tentang OT ya, overthinking. Mungkin bisa dibahas sedikit ini Dr. Elvin. Kayaknya banyak juga nih yang teman-teman overthinking ya. Udah dikasih tahu gitu ya. Astaga, masih nggak percaya juga. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Nanti kalau udah ternyata enggak juga ya dok ya. Aduh ya, tapi yang denger capek ya. Dok, itu sama dok kalau misalnya saya ngadepin pasien gitu ya dok, misalnya dibilang ya udah hidup mah kan selalu penuh dengan masalah, kalau nggak ada masalah udah nggak hidup lagi kan artinya gitu ya. Itu nggak masuk loh dok. Tapi kalau yang nontonnya opa-opa Korea terus it's okay not to be okay, mereka langsung it's okay not to be okay ya dok. Rasanya pengen kemarin saya ngomong genep bulan tadi nggak didengerin gitunya, sekarang kamu cuma satu orang Korea yang ngomong didengerin, kadang kayak gitu dok. Jadi rasa cemas sebenarnya biasanya manusia tuh memang paling benci dengan ketidakpastian ya dok. Mereka tuh kita tuh berasa selalu ingin menjadi Tuhan yang bisa mengatur semuanya. Nah overthinking ini kan sebenarnya salah satu bentuk antisipatif kita, benernya dok. Jadi kalau ada pikir 2-3 langkah ke depan masih oke lah dok. Tapi kalau memikirkannya A sampai Z 26 balik lagi ke A 52 langkah kan sebenarnya itu kan bentuk cemas ya. Jadi kalau saya mau ke Jakarta aja saya cukup berpikir ya udah saya pergi ke Jakarta lewat tol aja, lebih murah, waktu lebih singkat. Tapi mungkin teman-teman gimana kalau di tol yang macet saya harus keluar di pintu gerbang yang mana nih, nanti masuk lagi di mana, akhirnya jadi stres sendiri. Tapi itu biasanya habit sih dok. Jangan-jangan sebelumnya memang sudah punya ciri kepribadian cemas, tipe yang sangat over planning. Nah, sekarang kena masalah jadi tambah planning lagi. Saya udah memplanning hidup aja masih ada miss, artinya harus lebih planning lagi nih, Dok, gitu. Jadi itu biasanya sudah sampai gangguan sih, Dok. Kalau nggak terpikir, kalau nggak kita bantu selesaikan pun, biasanya dia akan lebih memikirkan lagi, munculnya kompulsif, jadi tambah cemas. Nah, kalau ada teman-teman yang seperti ini, sebenarnya kuncinya tinggal disuruh nulis, Dok. Nulis apa yang dia pikirin, lalu apa sih yang sebenarnya dia takutkan sehingga dia harus memikirkan banyak planning agar ini berhasil. Nah, nanti kalau dia udah nulis tuh dia biasa ngeh sendiri. Iya ya, Dok, saya kebanyakan ya mikirnya. Iya, saya nungguin kamu nulis juga udah capek banget gitu sebenarnya mah. Nah, tapi ketika dia sadar sendiri ini berlebihan dan ini tidak perlu, nah itu biasanya lebih baik sih, Dok. Dengan menulis tuh sangat-sangat baik kok, Dok, sebenarnya. Nah, teman-teman, ini ada ide bagus ya untuk
journaling ya. Nah, benar. Benar banget. Itu bisa jadi terapi. Nining gimana, ngomong-ngomong suka journaling nggak nih? Nut. Jadi dulu gini dok. Ini siapa ya, ramai sekali tutupan. Udah di-mute, Bu. Oke, jadi gini, awal tuh nggak ngerti dok. Jadi aku cerita yang terkait dengan kesehatan mental ya. Jadi awal Oke, kan, nah itu ya. Oke, cerita-cerita nih. jadi pertama tuh memang di tempat untuk sehat secara fisik karena kan HIV dulu yang ketahuan gitu. Tapi di nomor 2 kan untuk kesehatan mental. Karena nggak tahu gitu dan nggak ngerti itu apaan gitu. Ya kan orang gue bukan orang gila gitu. Atau gue orang gila yang mau berbuat sesuatu buat orang gitu. Waktu itu motonya seperti itu sih dok. Nah lalu lama kelamaan ini tuh ngalamin banyak hal yang banyak kesedihan dialamin, terutama banyak kehilangan orang-orang yang Ning sayangin gitu. Itu yang membuat Nining mundur selangkah-langkah tanpa Nining sadarin bahwa Nining tuh depresi gitu, dan Nining nggak nyadar kalau itu depresi. Gitu. Nah puncaknya di tahun 2 ya. Bentar. Gejalanya apa tuh Ning? Depresinya? Gejalanya. Apa yang Nining rasakan bukan gejala? Jadi apa yang Nining rasakan tuh? Waktu bener-bener ngeh ya, waktu bener-bener ngeh itu pertama sering nangis, lebih banyak nangisnya. Jadi kalau orang ngelihatnya, lu mah berlebih lebay gitu kalau sekarang bahasanya ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya kalau dipikirkan secara sadar saat ini, itu mah biasa gitu. Ya memang harusnya begitu, emang kenapa gitu. Tapi kalau dulu diperlakukan tidak menyenangkan, langsung diperlakukan berbeda, itu nangisnya bisa berhari-hari gitu. Terus bisa udah mulai nggak menghargai diri, udahlah gue layak lah untuk diinjak-injak karena orang-orang sekeliling gue mulai udah nggak nganggap ada, bahkan dibully sama orang tuh udah yang oh iya emang gue begitu gitu, sampai nggak berani untuk ngomong gue nggak terima ya gue dikatain itu, nggak berani gitu, diem aja mana aja. Terus pas sadar banget itu ini kayaknya aneh nih sama dirinya ini gitu di tahun 2014 dok, itu masuk ke pernikahan yang kedua di mana ngerasain makin nggak jelas ini siapa sih, kok kayaknya bukan Nining. Nining yang ingat tuh Nining ya suka sesuatu yang menantang gitu, suka sesuatu yang baru gitu. Ini enggak, kalau ada satu masalah ngumpet, lari gitu, sembunyi, nangis, terus lebih dominan adalah ingin mengakhiri gitu, mengakhiri hidup. Bahkan udah merencanakan gitu. Gua kalau meninggal yang enak cepat meninggalnya tuh jangan gantung diri prosesnya sakit gitu. Mending kalau langsung meninggal pasti putus lah talinya, jadi mikir-mikir gitu. Udah gitu ngerasain sesek gitu ya kan, pasti akan ada berusaha untuk secara otomatis mau ngelepasin diri gitu. Tapi kalau gue meninggal dengan gue terjun ke laut atau gue menabrakkan diri ke kontainer, gue pasti meninggal gitu. Itu lebih sering dominasi gimana mengakhiri hidup gitu, dan nggak sadar gitu pelan-pelan makin hari makin banyak ide. Jadi meninggal adalah motivasiku gitu. Mengelis gitu cara meninggal yang cepat yang mana gitu. Udah puncaknya ya pas pernikahan kedua tahun 2015, Nining divorce. Di situ mulai gimana ya, udah gue gagal nih sebagai manusia gitu, sebagai perempuan, sebagai manusia, sebagai anak gitu. Transisinya tuh bukan hanya dengan rumah tangga, tapi secara spiritual juga kacau gitu ya kan. Kedekatan Nining dengan Tuhan saat itu tuh kayak sebuah cerita drama Korea yang nggak kelar-kelar deh gitu, sampai akhirnya yang ya udah deh gue capek Tuhan, dan di mana titik yang terparah adalah Nining mengurung diri, nggak mau ngomong sama siapapun, walaupun itu sama orang tua, mama gitu, kebetulan papa udah nggak ada jadi tinggal mama, dan membiarkan diri ini kayak nyakitin sendiri, nggak mau makan, nggak mau bangun dari tempat tidur, udah kayak mayat hidup gitu ya, telentang aja, nggak ada minat apapun gitu. Bahkan untuk jangankan makan, untuk mandi apapun nggak mau gitu, ketemu sama orang nggak mau, nutup diri semuanya, dan sampai akhirnya drop sakit, HB-nya tuh tinggal 7, demam tinggi, mau nggak mau dibawa ke UGD, ketemu sama waktu itu masuk ke rumah sakit RSUD Koja,
ketemu sama dokter Budiman. Nining tuh tipe pasien yang kalau ditanya sama dokter HIV itu nggak perlu ditanya, pasti Nining ngasih tahu, "Dok, saya HIV, saya minum obat ini," gitu. Itu nggak tahu kenapa rawat itu Nining nggak ngomong sama sekali. Dokter datang Nining cuekin gitu, Nining ngeliatin ya nggak mau ngomong apapun. Ini dokter bingung nih, orang ditambahin darah kok nggak nambah-nambah. Nining nggak ngomong kalau Nining HIV gitu, Nining diem aja. Bahkan Nining nutup tirai tempat ruang rawat inap Nining. Sampai akhirnya datang tuh psikolog, nemuin Nining ngajak ngomong, tapi Nining ya cuman, gitu-gitu aja. Dikasih obat, waktu itu antidepresan, apa ya namanya, lupa, pokoknya udah mulai gagap, ngomong tuh udah mulai gagap, lupanya banyak, bahkan, berasa hidup tuh, di tahun yang berapa tahun yang lalu. Jadi Nining ingatnya, Nining masih 32 tahun aja, padahal itu udah 34 gitu. Jadi skip 2 tahun hidupnya. Terus, apa namanya, datang ke psikiatri dan kebetulan psikiatrinya kenal sama Nining. "Ya ampun lu Ning," katanya, dokter Budiman, RSUD Koja. "Lu kena apa?" Emang sebelumnya tuh udah sering curhat sama dokter, "Dok, kok gue ngerasain ini ya Dok ya, gue kok ngerasain ini ya Dok." Waktu itu cuma curhat-curhat sebatas, ketemu dokter di luar layanan ya, jadi nggak banyak ngorek gitu ya kan, dokternya juga. "Ya udah lu datang apa?" Katanya, "Main sekali-kali ke, poli jiwa." "Iya entar ya Dok lah, waktu-waktu," gitu. Tapi denial gitu, "Masa sih gua harus ke poli jiwa?" Belum lagi, kaki itu berat gitu ya, masuk ke situ tuh orang-orang yang bagaimana gitu ya kan. Udah tuh, eee, makin lama makin dilihat sama dokter, Budiman ditanya, "Coba deh," itu yang dibilang suruh dokter Elvin bilang bikin jurnal. Dia nyuruh, "Lu bikin tulisan deh, menurut lu menikah itu, apa?" Gitu. Waktu itu PR-nya gitu, karena kan yang dikonselingin, masalah pernikahan gitu. Nggak ketemu tuh, menikah tuh hancur semua isinya, buruk semua kata-kata buruk yang keluar, nggak ada bagus-bagusnya Dok, gitu. Nah, udah ketemu dokter, Budiman di rawat inap, dokter Budiman langsung kasih antidepresan, besoknya tuh Nining tuh udah darahnya udah naik, terus dokter Elis masuk, dia langsung, "Kamu pasien HIV?" Baru ngomong, "Iya Dok." "Kenapa nggak ngomong?" Katanya, "Kan nggak apa-apa di sini dirawat." "Bukan saya nggak mau ngomong Dok," gitu, "cuman nggak tahu kenapa saya nggak mau ngomong aja," gitu. Jadi kata-kata yang dikeluarkan tuh semakin sedikit, semakin hilang kalau kalau kata dokter psikiatri ini tuh coping skill-nya tuh makin minim. Susunan kata tuh makin makin itu aja gitu kata-katanya. Makin gagap ngomong gitu, makin pelok, makin makin nggak jelas gitu, kayak bukan ini. Nah, terus, ketemu dokter Budiman belum menegakkan diagnosa karena dilihatnya baru depresi gitu. Cuma dikasih antidepresan, dan kebetulan ini bukan pasien ambil obat di rumah sakit Koja, di waktu itu di pasien, Karolus gitu. Dateng ngambil obat, terus ngomong, "Dok saya sakit ini Dok, ngerasain banyak sakit," gitu. Badan tuh udah mulai ada yang dirasa entah itu, mual, pagi-pagi selalu muntah gitu, padahal udah sarapan, udah tidur, dengan nyaman, tidur udah mulai keganggu Dok. Orang, tidur kan, jam 9 udah ngantuk ya, kalau sekarang ini udah kayak gitu, jam 9 udah ngantuk, jam 10 udah pasti tidur. Dulu itu sebelum azan, terdengar, azan subuh terdengar, saya tidak akan tidur gitu, melek aja kayak ikan. Nah, terus udah kacau gitu kan, terus ketemu orang tuh emosional, kalau ada orang ngomong sedikit, kalau nggak sedih, marah. Marahnya tuh sampai bisa nyerang secara, verbal, bahkan nggak takut untuk melakukan kekerasan fisik gitu ya, gitu. Kalau udah kelewatan pisan gitu yang langsung kalau memang harus, nonjok ya nonjok gitu, Dok, gitu. Sampai segitunya. Nah, terus ketemu sama dokter, Karolus, ini udah banyak, ngobrol kan waktu itu di ruang Karlo nggak bisa ditangani nih. "Ya udah kamu saya rujuk ya ke poli dalam ketemu sama dokter Emon," katanya gitu. "Kali aja ada penyakit, apa gitu di kamu." Ya ketemu sama dokter Emon. Waktu itu emang bener kayaknya berat banget, nggak tahu tuh apaan, kayak bawa benda yang sebesar apa di kepala gitu ketemu dokter, duduk dan dokter Emon buat ini ya, salah satu dokter yang mungkin, bisa dipakai buat dokter, poli dalam atau dokter spesialis dalam punya gitu, skill-skill kayak gitu. Dia cuma ngeliat ini, nggak nanya sakit apa, tapi suruh cuma gini, "Sini masuk, duduk." Ini baru duduk, bengong,
mungkin nampak ya dokter Emon ngeliat ini depresi parah gitu, dia cuma ngasih tisu. Kalau kamu mau cerita, cerita aja. Nggak pakai yang lama, pecah nangis di ruangan itu sesenggukan, nggak tahu mau cerita apa, keluar semua nangis, terus susternya langsung nepuk-nepuk pundak gitu. Kamu mau ke psikiatri katanya gitu. Bentar dulu dok, saya belum siap gitu. Saya tahu obatnya mahal. Gitu. Nah, terus ya udah perlahan cari tahu gitu, wah ini kayaknya ada yang hunting nih sama Nining nih, bahaya karena obat udah nggak teratur dok, obat ARV itu maunya Nining, minum syukur, nggak minum nggak ya udah gitu, gitulah udah mulai apa ya, kepatuhannya tuh nggak 80%, bahkan 70%-an gitu, sampai akhirnya cek Viralus tuh kedetek gitu sampai 1000 kopi. Nah, 1000 kopi kedetek, langsung minta pindah sama dokter Emon. Dok, kan di sini agak susah ya untuk menggunakan BPJS gitu. Sekarang sudah bisa gitu. Dulu kan agak susah gitu. Saya mau pindah aja, tolong bikin surat rujukan dong ke RSCM. Ya udah dibikinin surat rujukan ke RSCM. Di RSCM itu pindah. Waktu itu nggak ngejar psikiatrinya, nggak ngejar kesehatan jiwanya, tapi malah planning untuk hamilan karena bertahun-tahun nggak hamil-hamil dok gitu. Hamil keguguran terus gitu. 3 kali keguguran itu juga yang membuat ya itu kehilangan kesedihan yang mungkin nggak ada yang cerita sama banyak orang juga gitu. Ya udah dokter kandungan nggak nemuin tuh kenapa penyebabnya Nining keguguran kayak gitu nggak bisa terjawab, cuman dikasih jawaban Nining keguguran itu hanya 30% aja yang bisa terjawab, 70%-nya kita belum bisa mengetahui. Ya udah dari situ yang ya udah mungkin gue mandul kali gitu. Makin nambah lagi tuh, makin nambah lagi. Rumah tangga juga udah hancur gitu. Terus makin udah ngaco, makin nggak bisa dikontrol. Badan nih dok, kalau sekarang nih bersyukur banget ya, bersih gitu, maksudnya bisa sehat, bisa makan dengan baik. Dulu tuh kurus, kusem, baju aja nggak matching gitu, di atas pakai warna apa, di bawah warna apa, pokoknya udah asal nemu aja deh gitu, nggak bisa ngurus diri. Orang-orang mulai ngelihat gitu, si Nining tuh aneh ya gitu, dan Nining mulai ngerasa kok teman-teman Nining kok kayaknya kalau deket sama Nining nggak suka ya gitu, pada ngejauh ya, ada apa ya gitu. Mulai tuh curiga-curiga ke situ. Akhirnya beraniin diri, saya mau konseling dong, karena waktu dirawat kemarin sempat dikasih obat antidepresan tapi nggak dilanjutin gitu. Konseling kemana? Ke psikiatri. Nah, jujur nih dok ya, nggak semua petugas medis juga mensupport untuk pasien dengan HIV datang ke layanan profesional gitu untuk masalah kejiwaan. Aduh ini ngapain? Karena mereka ngelihatnya gini, ini pecandu, datang ke psikiater itu tanda kutip loh, pengen mabok gitu, pengen ngerasa ngeplay kan ada beberapa obat yang efek sampingnya begitu gitu. Ya wajar gitu, wajar banget kalau mereka berpikir kayak gitu, tapi akhirnya itu juga bisa menghambat orang kalau kondisinya parah seperti ini, udah merencanakan bunuh diri yang begitu hebatnya gitu ya. Ini juga kalau sekarang ngebayangin serem, gila gue sampai segitunya yang ngerencanain mau bunuh diri sendiri gitu. Udah Ning katanya, ngapain kamu apa sih ketergantungan obat, udah kamu harus dikasih dengan memberikan masukan-masukan yang sebenarnya baik, tapi kalau dikasih ke orang yang seperti ini itu udah bukan waktunya gitu, bukan waktunya juga, udah memang harus minum obat. Akhirnya ketemu juga lah sama dokter psikiatri. Dokter itu sampai 2 kali apa 3 kali, ini nggak tahu ya tekniknya apa, lupa metodenya, tapi yang pasti yang masuk itu 1 jam konseling, ini nangis. Nggak ada namanya ngomong bener nangis, terus ngomong tuh menclok-menclok, kata dokter nggak, setelah yang sadar tuh saya gimana awal-awal ketemu gitu, udah kacau gitu kan, mereka punya rekam medisnya tuh, yang nangis sampai hari keberapa dikasih obat, masih penyesuaian dok. Jadi obat psikiatri itu nggak seperti obat paracetamol ya, demam minum langsung demamnya hilang, nggak kayak gitu. Dan itu yang bisa jadi membuat orang-orang yang kalau nggak sabar, nggak mau melalui prosesnya, dia akan ninggalin, ngapain gue minum obat, udah mahal obatnya gitu. Kalau nggak pakai BPJS nggak di cover gitu, terus nggak ada efeknya, atau efeknya
efeknya dia malah nggak produktif. Dia sempat ngerasain yang awal-awal itu enak moodnya, dia dikasih sebelum Abilify apa ya dok? Aduh, apa tuh? Besar-besar, aduh lupa nama obat itu. Dikasih obat mood stabilizer, cocok, tapi rambutnya rontok gitu. Rambutnya rontok, padahal dokter bilang efek sampingnya nanti kamu gemuk ya. Oh nggak apa-apa dok, saya mau gemuk karena waktu itu 48 berat badan gitu. Saya mau gemuk, nggak masalah buat saya gemuk. Nggak taunya gemuk iya, tapi rambutnya rontok. Marah-marah sama dokter psikiatrinya. Dok saya rontok gini-gini ngoceh. Ini ya ini bikin bingung. Aduh ya Allah jahat banget ya, ini pasien yang kurang ajar, suka banget marah-marahin dokter psikiatri gitu waktu itu. Gitu. Dok kok saya jadi rontok gini-gini, saya nggak mau minum obat gitu. Yaudah nanti kita ganti ya obatnya, ganti tuh ke Lakmital, diganti obatnya Lakmital. Ini tapi nggak ada di cover BPJS, bukan Lakmital, Seriguel dulu, Seriguel diganti, dikasih dosisnya 100 kalau nggak salah tuh. Itu dok nggak bisa bangun, tidur sampai 13 jam apa 14 jam gitu. Jadi habis minum obat itu langsung dok udah nggak sadar diri. Sedangkan ini besoknya harus kerja kan, ya, ke kantor, kan ini udah ngomong sama orang kantor. Nah ini tadi Dr. Elvin bilang support system. Walaupun kita udah akses obat, udah tahu kita punya masalah kejiwaan, tapi kalau di sekeliling kita nggak support, juga itu nggak berhasil gitu dok. Waktu itu kebetulan lembaga yang Nining kerja itu nggak sangat mensupport gitu. Nining datang dengan kondisi yang selain mabok obat, langsung nyampe, langsung ngejengkang tidur gitu loh. Padahal sebenarnya udah ngasih tahu ini lagi terapi obat ya. Maksudnya di situ adalah untuk ngasih tahu ke semua orang bahwa ini lagi adaptasi gitu. Tapi ternyata bukan dimaklumi bahwa Nining sedang sakit, tapi malah elah nih orang datang ke kantor malah mabok gitu. Jadi malah dapat stigma lagi gitu. Malah dapat kondisi di mana bukan disupport untuk memperbaiki baik gitu kondisi mental, malah di stigma lagi bahwa ini mabuk dengan sengaja gitu, dan dibilang Sih ini ini mah susah. ngada-ngada gitu ya kan katanya, lebay gitu, dia mah nyari perhatian aja gitu. Nah dokter tuh diagnosain ini bipolar tipe 2 gitu, di mana dominasi depresinya lebih sering dibanding manik. Ini nggak manik, hipomanik. Ini hipomanik karena masih bisa tidur, kalau manik itu nggak bisa tidur sama sekali. Nah lalu ini ngamuk lagi tuh sama dokter psikiatri. Itu kenapa kalau teman-teman memang diresepkan obat psikiatri dirasa tubuhnya nggak cocok, belum beradaptasi, harus selalu konseling, langsung ngasih tahu sama dokternya, "Dok, saya begini ya," gitu. Itu supaya dokternya tuh kayak ngasih formula lagi, nyari lagi yang mana yang cocok gitu buat ini. Dikasih Lakmital. Sebelum dikasih Lakmital, karena dikasih obatnya Seriguel, ini stop, ini berhenti. Kenceng dok, makin kenceng untuk bunuh dirinya sampai akhirnya ada satu kejadian, ada trigger di mana kantor juga musuhin Nining karena Nining kondisinya nggak sehat waktu itu ya. Nining udahlah nggak berharga gitu, udahlah ngapain lah gitu, hidup juga percuma, nggak disupport juga sama orang gitu, nggak dihargain sama orang. Waktu itu kosan di lantai 3, Nining mau terjun gitu. Ini mau terjun, pada saat ini udah mau ngelakuin itu, nggak tahu kenapa Nining telepon orang gitu, telepon sahabat Nining, tolong gue, cuman ngomong gitu doang, tolong gue. Dan dia tahu kondisi kesehatan Nining dan dia support banget, bahkan dia bukan dari orang dengan HIV, bukan komunitas HIV gitu, dia datang malam-malam nemuin Nining, jadi punya support system di mana Nining dijemput sama sahabat Nining dimasukin ke RSCM. Dia cuma nanya, lu berobat di mana? Di RSCM. Dibawain semua tuh kartu-kartu berobatnya, dimasukin ke UGD, nggak tahu prosesnya karena dokter cuma nanya doang namanya siapa. Itu yang Nining inget ya, namanya siapa? Nining Ivana. Dilihat memang yang pasien psikiatri, langsung dirawat di RSCM. Saat itu belum ketemu formula yang bagus ya, gitu obatnya, jadi masih kacau. Dan Niningnya juga udah males karena obatnya juga bikin mabuk. Dokter Siske nemuin Nining. Dia sebagai penanggung jawab psikiatri di RSCM kan. Hai Nining, gitu ketemu sama
dokter cantik banget gitu. Cantik dan penampilannya sangat bikin orang auranya juga jadi pengen ngomong gitu ya kan. Kayak dokter Elvin gini, mau ngomong aja bawahnya. Ini udah enak, oke. Lumayan, ngikutin aja, cuman 2 kata, 3 kata. Dan saat itu dirawat kebetulan kondisinya pasien-pasiennya masih pasien-pasien depresi semua. Jadi nggak begitu mengganggu ya buat Nining gitu, saling nguatin gitu. Nah, pasien udah pada keluar, Niningnya udah mulai membaik, diganti obatnya, diganti dengan Abilify, terus kasih sentralin, udah mulai agak enak moodnya. Ini gimana moodnya? Pokoknya suruh catat tuh setiap hari dalam waktu 24 jam moodnya tuh kalau berubah dia kasih kayak apa ya grafik gitu dok, dibikin senyum dari tanda smile kayak gitu. Kalau misalnya moodnya lagi senyum itu berarti lagi bahagia nih taruh gitu. Kalau lagi biasa aja lagi nggak bete-bete banget yang taruh di tengah. Tapi kalau lagi bete gambarnya yang senyumnya lengkung ke bawah. Dia ngeliat tuh banyak perubahan, lebih banyak stabilnya gitu. Nah, tapi kondisinya nggak baik setelah ada pasien jiwa yang memang kondisinya nggak seperti Nining, sangat tidak sadarkan diri, bahkan Nining ngerasa terancam kayak mau dibunuh gitu, ketakutan lagi, cemas lagi. Nah, dan dia bilang sama dokter, dok saya mau pulang aja, saya nggak mau dirawat, saya takut dibunuh sama dia karena malam-malam dia bangun, tahu Nining melek mata dia udah depan mata gitu kan. Saya nggak mau dok, saya nggak mau. Ya udah Nining tunggu ya 1 hari lagi, kita mau ngeliat perubahan obatnya katanya. Nah, jadi dikasih obat, ini pulang. Ada Lamictal juga, ada campuran ada Lamictal juga. Ternyata 1 minggu setelah minum, ruam, nggak cocok. Lamictalnya di stop. Agak gimana ya dok, kalau nggak punya inisiatif tinggi untuk bikin kita lebih baik, ya akan ambiar gitu. Kalau kata dokter ambiar pengobatannya, udah selesai gitu. Tapi sama dokter dicoba lagi, dibuka lagi, akhirnya dikasih Abilify-nya aja, sentralinnya nggak dikasih. Abilify yang tadinya 5 dinaikin 10 miligram. Dan mulai enak tuh, mulai bisa berpikir secara logis, udah mulai berubah, udah ngeliat, ih kok gue jelek amat ya sekarang ya kumel ya gitu. Udah mulai udah menyadarkan diri bahwa penampilan tuh udah nggak bagus gitu, mulai ngerapin diri. Sedih tetap ada, tapi nggak berlebih gitu. Kalau dulu kan jangankan nginget-nginget yang buruk-buruk ya dok, ngelihat awan mendung aja, awan mendung nggak ngapa-ngapain, awan mendung itu bisa nangis, bisa sesegukan di jalan gitu. Nah, terus udah mulai bisa ngobrol sama dokter, udah komunikatif dan tunggu dok bentar ya, bentar aja. Nah, terus udah mau ngobrol sama keluarga, udah terbuka pelan-pelan. Terus pengobatan ternyata ya sampai disimulasikan gini sama dokter Sister kan, ini kan sebelum pulang berawat tuh dokter Sister nanya apa yang membuat kamu pengen mengakhiri hidup gitu waktu itu. Aku udah nggak berharga dok, jadi manusia tuh udah nggak ada harganya. Jadi buat apa aku hidup? Itu yang di kepala Nining. Kamu tahu nggak kayak emergency lah buat kita kalau misalnya ada dokter Sister bilang kamu tuh nggak bakal bisa lepas dari masalah akan selalu ada, stres akan selalu dihadapi gitu. Tapi gimana kita punya coping skill gitu untuk supaya oh ya oke, gue lagi stres, ini gimana caranya supaya stres ini nggak mendominasi. Jadi pada saat ada keinginan bunuh diri lebih dominan, dokter Siska cuma ngasih tips gini, tunda 24 jam. Karena memang benar, keinginan bunuh diri itu nggak nyampe 24 jam. Paling lama itu 2 jam atau 1 jam gitu. Dan itu sifatnya kambuhan, pengen lagi gitu. Nanti hilang, pengen lagi, kayak gitu-gitu. Dan ini coba untuk pakai ke diri ini pada saat ingin bunuh diri, ini ngomong sama diri sendiri, ya nih 24 jam, tunda gitu. Tunda. Jadi kalau orang nggak tahu ngomong sendiri sering banget yang lakuin gitu. Ngomong sendiri, keluar ngomong, ntar orang nanya, kenapa nih? Enggak apa-apa, lagi ngomong sama diri sendiri kayak gitu. Terus ternyata memang nggak hanya datang ke psikiatri, selain obat, kita juga harus datang ke psikolog gitu. Kebetulan ada teman psikolog yang
bisa nggak kapanpun digangguin Mbak Natasha, dan sekarang beliau udah punya anak, jadi udah nggak berani untuk ganggu-ganggu, kasihan gitu. Ngobrol, dan dia tuh selalu kasih cara, coba Nining bikin ini, dan orang kalau ke psikolog atau ke psikiatri dikasih PR, ya harus dikerjain. Iya, Kalau betul. nggak dikerjain, ya nggak bermanfaat buat diri kita. Betul, Beda betul. sama dokter-dokter yang lain gitu. Kamu harus jaga makan ini gitu. Nah, kalau sama psikolog atau psikiatri ya dikasih PR, ya dikerjain, suruh nulis ya nulis, suruh bikin apa ya bisa dikerjain kayak gitu. Terus dan dokter tuh melihat bahwa Nining punya bipolar, itulah kenapa dokter jiwa atau dokter psikiatri itu harus ngeling sama dokter penyakit dalam supaya pasien ini nggak makin parah gitu. Ya. Dokter Sisko langsung ngasih tahu sama dokter Evi, pasien Nining Ivana kalau mau ganti obat jangan kasih Evaviren. Dari situ tidak pernah dikasih obat untuk yang mengganggu moodnya Nining gitu. Dan sekarang udah mulai enak nih dok, udah mulai kerjanya aktif. Sekarang kamu pakai obat apa? Abilify sama Centralin. ARV-nya jadinya? Oh, udah viral masih itu. Tadi mau diganti. Terus pas dicek lagi, undetectable lagi. Keren. Thank you ya, Ning. Ya, Dr. Elvin, gimana tanggapannya dari kisah Nining ini? Menarik sekali. Ada suicidal thought, mulai dari depresi, suicidal thought, kemudian akhirnya ada bipolar, kemudian obatnya juga ganti-ganti sampai menemukan yang cocok, yaitu dikasih dengan Abilify ya, Ning ya. Sekarang jadi moodnya lebih baik. Nining bisa jadi ketua IPI gitu loh, kebayangkan gitu loh. Kebayang nggak teman-teman coba seorang yang bipolar ternyata bisa berkarya, hebring loh ya. Saya sih keren abis deh. Oke, Dr. Elvin, silakan memberikan tanggapan. Wah, buat saya ini sangat encouraging banget nih. Sebenarnya cerita Nining nih cerita ini ya dok ya, cerita satu cases kalau misalnya kita mau menyelesaikan kasus HIV dari hulu sampai hilir nih udah ada semua nih, udah dirangkum. Jadi kalau misalnya bikin ujian nih kasusnya Nining udah full nih dok, semua ada. Lengkap bener. Iya kan? Kandidatnya semaput ini. dari mulai bagaimana mengatasi wasting, artinya kita harus mulai ngitung gizinya Nining. Masalah mood disordernya kita harus ngitung. Masalah ketergantungannya ada juga. Masalah depresinya ada juga. Efek samping obatnya ada juga. Ini makanya kalau cases, ini stres dok yang ujian. Iya betul. Benar-benar masalahnya biopsikososio-spiritual, relasinya rusak, spiritualnya juga berantakan. Tapi sekarang bisa jadi yang kata tadi Dr. Elvin bilang well-being gitu ya. Oke, balik. Sebenarnya kan ini from zero to hero ya, dok. Bagaimana sebenarnya isu kesehatan jiwa ini cukup memegang peranan penting ketika individunya sadar, dok. Kadang yang paling sering adalah dianya tidak sadar dia sudah bermasalah dan menjadi masalah buat orang lain. Nah kalau Nining ini kan dia terlalu sadar, tapi tidak mendapat support dari orang lain ya. Kayaknya cukup banyak tadi ya, Nining dapat kasarnya stigma yang diikutin dengan bentuk negatif behavior ya kepada kita sebagai individu. Nah mungkin yang perlu diamati dok, apakah yang pertama nih di kasus Nining, apakah sebelumnya memang sudah ada bekal masalah isu kesehatan jiwa nih Nining? Yang pertama kita tahu tadi lingkungan psikososial saat tumbuh dan berkembang juga memang riskan ya, penuh dengan pertemanan yang mungkin dalam tanda kutip toksik tapi menyenangkan, karena teman-teman yang menggunakan drugs ini orang-orang yang menyenangkan aslinya. Yang kedua, tetapi pola asuh ini juga bermasalah nih. Apakah memang terlalu jadi asalnya bonding attachment-nya tuh nggak dapet ya, sehingga akhirnya tidak ada pemaknaan nih untuk hidup saya besar mau jadi apa nih, bingung. Nah, yang ketiga adalah apakah bipolar ini sudah didapatkan dari sebelumnya Nining make nih, isu mood ini sudah menjadi isu yang kental, makanya kenapa make drugs juga karena isu mental emosional ini. Nah, jadi lebih buruk karena menggunakan drugs kan ya sebenarnya ya. Kita tahu penggunaan heroin, penggunaan meth, penggunaan benzodiazepin ini menyebabkan konstruk otak juga berubah. Sehingga moodnya yang tadi mungkin cuman kayak ombak aja naik turun, sekarang kayak tsunami, naik turunnya lebih heboh. Makanya ketika diagnosis HIV muncul ini, yang muncul adalah denial, tapi nggak berapa lama langsung muncul depresifnya ya di Nining nih.
Depresifnya langsung cepet lagi dok, langsung ke berat. Mungkin karena tadi ketika mendapatkan diagnosis, support system juga tidak jalan, ada ucing sumputnya juga ya, Tenining. Untungnya keluarga sebagai inner circle ini sangat membantu, tetapi mungkin ada trauma relationship juga. Makanya pernikahannya 2 kali, harus menghadapi kegagalan lagi. Jadi kalau dibilang loss of love objeknya banyak banget nih di Tenining. Yang makanya depresinya udah sampai langsung worthless sama hopeless nih. Ya udahlah, hidup nih nggak ada pegangan lagi, kasarnya mah kagok lah gitu ya, cuma selangkah deui gitu ya. Nah, jadi itu mungkin yang berat, Dok. Nah, menjadi PR juga sih benernya buat kita sebagai seorang psikolog dan psikiater itu empati ya, Dok. Pintar tuh tidak cukup ya. Kadang tadi yang Tenining bilang, nggak perlu ngomong apa-apa, tapi ngasih tisu aja udah bisa bikin ambyar ya, Tenining, daripada ngasih nasihat yang berkultum-kultum gitu ya. Atau berkitab-kitab tuh sebenarnya tisu tuh memang senjata paling andal sih dok. Ketika kita duduk, apa sih yang kamu mau nggak kamu cerita, apa sih yang kamu rasain sebenarnya? Kasih tisu tuh biasanya langsung air mata meleleh gitu dok. Nggak tahu kenapa dok, saya tuh pengen nangis aja ngeliat muka dokter. Padahal mah datang tuh udah pengen nangis mungkin dok. Nah, terus ketika, tadi kan sebenarnya turning point-nya adalah ketika ada orang yang mau mendampingi ya, mungkin Tenining ya, ketika dalam fase terberat, ketemu dokter spesialis penyakit dalam yang memang ngerti banget Tenining, terus ketemu psikiater juga yang pada akhirnya bisa mengenanya, mulai bertanya kenapa gitu ya. Jadi bukan judge yang muncul, tapi kenapa sih kamu kayak gitu, dan saya mau lo ada di samping kamu. Itu tuh fase penting dok, sebenarnya pada fase disclosure. Udah gitu kita mendampingi klien nih ketika kamu lagi dalam kondisi terburuk, kamu tahu kamu bisa cari saya di sini. Itu adalah jaminan yang membuat mungkin isu mental health-nya ini bisa langsung mild gitu ya. Tadinya mau bunuh diri juga, oh ada orang yang masih percaya saya bisa. Nah makanya ketika kita punya orang yang percaya atau punya believer dalam hidup kita, mau menyia-nyiakan hidup juga rasanya sayang banget gitu dok. Mungkin itu yang di poin Tenining, obat mungkin membantu dok, tetapi ketika dia sudah benar konstruk otaknya dengan pengobatan serotoninnya sudah baik, dopaminnya sudah terkontrol lagi, yang dia perlukan tuh dukungan psikososial, cultural, spiritual. 80% sisanya tuh nggak bisa selesai dengan obat dok. Nah jadi ketika dia dapat itu, udahlah lengkap hidupnya. Makanya kenapa laksana HIV ini sebenarnya kalau di luar negeri kan mengacunya di working group ya dok. Jadi kita memang working treatment. Hanya mungkin di sini karena pembiayaannya BPJS tambah dengan kebijaksanaan yang baru nih, pasien jadi bingung, saya mau ngobatin HIV-nya, saya mau ngobatin gizinya, atau saya mau ngobatin depresinya dulu nih gitu. Jadi dengan coverannya kan udah keburu bingung, saya mau pilih yang mana gitu dok. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi advokasi, siapa tahu Kota Bandung mau bikin inovasi, jadi memang kita harus duduk bareng untuk satu pasien, karena tata laksananya kan memang person centered ya dok. Tiap klien tuh punya isu beda, punya masalah beda, walaupun dideretin 10-10-nya pasti punya tata laksananya yang beda masing-masing satu-satu. Gitu dok, jadi ya memang kompleks sih dok isu HIV/AIDS ini. Betul. Iya Dokter Elvin, ini ada pertanyaan nih ya. Malam dok, saya mau bertanya nih, katanya HIV kan berkaitan dengan depresi, gimana kiat-kiatnya untuk pencegahan depresi gimana? Ada yang nanya gitu. Bisa dicegah nggak? Gitu. Sebenarnya bisa sih dok, ketika sebelumnya kan makanya orang tuh perlu banget awareness tuh perlu banget. Saya ini udah ada masalah belum sih sebenarnya? Misalnya jangan-jangan orangnya tadinya udah insecure, tidak pedean, terus dikasih HIV kan tambah masalah nih dok, insecure-nya belum beres, terus ditambah lagi HIV-nya juga nggak beres. Akhirnya munculnya biasanya self sabotage tadi yang udahlah saya emang nggak akan jadi apa-apa, hidup teh mending gini-gini teing, udah sebelumnya dikasih punya teman jelek, sekarang bener-bener bawa masalah dalam hidup saya, udahlah ini mah one way to heaven aja. Nah kayak gitu dok, kadang itu kacamata yang kita pakai tuh sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia kan sebenarnya dok. Nah jadi sebenarnya perbaiki dulu, kalau kacamatanya udah kotor ya dibersihin dulu. Kalau udah harus ganti ininya minus plusnya kan harus sudah diganti juga, itu penting. Yang kedua, tinggalkan teman yang toksik terus ganti dok, ganti circle itu penting banget. Ganti circle tuh penting. Ini kita tidak bicara lagi. Kita tidak bicara lagi tentang persaudaraan, tentang kekompakan, tapi kita bicara tentang menyelamatkan perahu kita yang udah oleng nih dok.
Betul. Nah, ini sama untuk teman-teman yang masuk dari HIV-nya gara-gara penggunaan zat juga tinggalin circle-nya gitu. Circle-mu ini sudah membawa masalah, ganti dulu dengan yang sehat gitu. Nah, yang ketiga adalah memperkuat ketangguhan diri, mencari hobi, mencari potensi diri yang belum tergali, menyibukkan diri dengan pencapaian-pencapaian lain, itu biasanya sangat membantu kita nggak depresi. Mungkin menjadi ketua IP DKI Jakarta ini buat Teh Nining achievement yang membuat rasa percaya dirinya, saya walaupun punya HIV, saya berdaya loh. Itu yang paling penting sih dok, sebenarnya tetap membuat achievement, karena rasa percaya diri itu hanya bisa dibangun dengan achievement. Gitu. Nining contoh ya, teman-teman. Lihat ya, teman kita, saudari kita yang bipolar aja bisa gitu, survive. Double Jadi malahnya. teman-teman ini, tapi semua harus ada usaha. Kalau waktunya memang harus ke psikiater ya ke psikiater, kalau harus ke psikolog ya ke psikolog, ke konselor. Jadi jangan terus, aduh, udahlah nggak usah. Ah, ada saya mah tegelo, bukan soal gelo, nggak gelo, itu stigma namanya ya. Kadang sebenarnya kita yang menstigma diri kita sendiri. Pas kita mau pergi terus udah teh kena HIV, sekarang pergi lagi ke psikiater gitunya, kurang apalagi otak saya teh gitu ya kan, kadang gitu. Padahal mah ya udah aja gitu ya, emang harus berobat, kata Allah juga kan ikhtiar ya gitu. Jadi ya kadang ikhtiarnya itu mau-maunya kita sih dok gitu. Iya dok, bener banget dok. Yang namanya kita harus potong yang namanya gunting toksit, ya orang-orang toksit itu harus dipotong gitu. Ini tuh sempat berada di circle pertemanan yang sangat toksit gitu, yang sampai akhirnya, wah ini nggak banget nih. Ya menyelamatkan diri itu adalah sebuah salah satu coping skill buat Nining gitu ya. Daripada saya akhirnya tenggelam bersama dengan kalian, saya lebih baik saya pergi gitu dan mencari support system yang baik. Hari ini tuh dia ngerasa di posisi di mana dulu kan, kalau dulu ya orang bilangnya bucin gitu ya, nggak ada laki-laki, nggak punya pasangan, saya tuh aduh hidup nggak ada artinya gitu ya kan. Kalau sekarang oke, saya punya pacar, ya udah, nggak punya, ya udah, saya kerja, saya punya teman, saya punya banyak hal gitu. Jadi sekarang tuh lebih bisa ke situ milihnya. Kalau dulu nggak ada pacar, ya Allah ngenesnya hidup. Gitu. Sekarang belajar EGP gitu ya Ning ya. Yang penting gua happy ya. Emang gua pikirin banget. Gitu ya. Itu yang namanya well-being dok, bisa bahagia tanpa alasan gitu ya. Itu yang paling sederhana sih sebenarnya. Itu adalah kata kuncinya sih, bisa bebas dari gangguan jiwa tuh ketika kita bisa bahagia dengan sederhana tanpa alasan gitu. Nah, ingat ya teman-teman, kita bisa bahagia tanpa alasan, itu well-being, itu kata kunci ya, camkan baik-baik. Ini pesan Jumat hari ini. Satu lagi, ini ada pertanyaan ya dari ada teman konselor dari Suster Sisil ini ya. Suster Sisil tanya, dok ini ada klien yang pengobatan ARV selama kurang lebih setahun, tiba-tiba dia chatting ngasih tahu bahwa dia tidak mau minum obat, terus dibuang. Saya sudah edukasi terhadap klien, tapi dia tetap nggak mau kontrol lagi. Tapi saya belum menyarankan untuk ke psikiater. Jadi saya sebagai konselor harus menyampaikan apa lagi ya dok terhadap, mohon pencerahan Dr. Elvin. Ini perlu dilihat ya sebenarnya apakah ini salah satu bentuk suicidal dok biasanya. Yeah. Pada teman-teman HIV atau penyakit-penyakit kronis ya dok, bukan hanya HIV, tapi ada juga pada teman-teman dengan chronic kidney disease, itu cancer. Sering banget dia, cancer, dia sering banget silent suicide-nya itu dengan berhenti minum obat. Bisa jadi itu, apakah sebenarnya yang perlu digali, dia lagi ada masalah hidup lagi nih yang menyebabkan dia putus asanya muncul sehingga udahlah. Nah kan teman-teman chronic disease nih, kadang satu step ke ya udahlah hidup ini nggak ada artinya gitu ya. Saya ada nggak ada di dunia juga nggak ada bedanya. Nah itu dok sebenarnya perlu digali ke sana sih. Apakah memang sudah depresi juga atau hanya reaksi stres akut dengan agresivitas yang impulsif gitu ya. Dibuang aja gitu tanpa berpikir panjang sebenarnya itu dok. Jadi ada kemungkinan yang passive suicide ya, seperti betul, gitu ya. Betul dok, betul. Passive suicide. Iya ini teman-teman ini menjadi kasus yang umum ya. Jadi kalau ada teman-temannya yang udah mulai kelihatannya passive suicide, jadi masalah ini kadang-kadang kan disalahinnya adherence ya. Ini mah adherence-nya nggak benar, kepatuhannya nggak benar. Ternyata ada masalah kejiwaan yang harus diselesaikan, masalah kepribadian. Jadi itu this is more than just medication. Jadi lebih dari masalah pengobatan semata, ada
hal yang lebih hakiki yang ada di dalam yang harus ditolong begitu ya. Betul dok, Betul, Dok. setuju. Karena Setuju banget, kadang Dok. kita tuh sering banget dok, ini yang perlu penting juga sih dok, kita tuh tidak bisa menyamakan stres pasien dengan stres kita. Mungkin ditinggal pacar buat saya ya udahlah namanya lelaki cari deui, tapi buat satu pasien tuh mungkin itu tuh alasan untuk dia mengakhiri hidup tuh bisa loh dok. Jadi kita harus benar-benar melihat dia tuh sebagai manusia gitu ya. Jadi setiap orang yang duduk depan kita tuh kan manusia yang membawa lukanya masing-masing. Jadi kita tidak bisa bilang masalah cemen kayak gitu aja putus asa gitu ya. Nah mungkin buat dia itu adalah hal yang sangat berharga gitu. Jadi mungkin biasanya kan kita seringnya cuma lihat, oh ini harus patuh, ini tanggal segini kontrol, tanpa kita tahu dalam sebulan ini kamu lagi ada masalah baru nggak sih? Nah karena kadang-kadang itu tuh kan bom waktu ya dok, hari ini masalah, taunya sebulan dia pulang ke rumah, ketemu masalah bertubi-tubi, akhirnya putus asa gitu kan, kita nggak menduga dok. Banget Dr. Elvin, setuju banget karena teman-teman perempuan di DKI ya salah satu penyebab mereka nggak mau kembali akses pengobatan bukan karena nggak mau berobatnya, tapi ternyata ada masalah. Setelah dicari tahu lagi ternyata masalahnya adalah masalah kekerasan gitu, baik itu pelakunya si pasangannya atau keluarganya seperti itu. Dan ini juga menjadi PR Nining sendiri gimana ya supaya oke lah kekerasan itu ada, kalaupun nggak bisa dihindarin, kamu bisa minimal bagaimana caranya untuk survive gitu. Atau kalau dilihat ya kesini-sini sih agak seneng ya. Jadi teman-teman semenjak ini ngomongin masalah mental health, mereka tuh nanya gitu, Mbak, gue kayaknya ngerasa ini deh Mbak. Itu kayak mengungkapkan perasaan yang valid kan nggak gampang ya. Semua orang selalu apa kabarnya? Enggak, gue baik-baik aja. Selalu dengan gitu. Tapi pada saat ditanya, kenapa lo? Ya Mbak gue gini, itu adalah sebuah perasaan yang valid yang nggak semua perempuan itu bisa ngomong gitu. Nanti kalau misalnya ini udah ngelatih kayaknya udah mulai gini-gini, ini cuma gini, udah sana coba konseling psikolog. Kalau lu memang belum mau ketemu psikiatri, ya udah psikolog aja. Daripada lu curhat sama gue, cuman ketemunya jawabannya yang sabar ya, ya udah lu begini ya, lu begini kan nggak nyelesain kan gitu. Lu yang ngadapin, mendingan lu ke psikolog gitu. Coba aja gitu, sekali aja gitu. Nah itu sih dok yang mulai ditawarkan. Terima kasih Nining buat kejujurannya. Jadi teman-teman, jangan menstigma para psikolog dan psikiater ya. Tolong. Ya, artinya gini, ada orang yang mengatakan gini, biasanya ya, orang-orang itu kalau ada temannya yang sakit secara fisik, ditolong ya setengah mati, abis-abisan. Tetapi begitu temannya ada yang gangguan mental, nanti ngomongnya nggak enak. Oh dasar kurang iman. Oh itu kurang ajar sekali pernyataannya ya. Iya benar dong. Itu bukan kurang iman, itu juga sama-sama penyakit. Jadi kita juga harus ngerawat juga sama seperti merawat teman-teman kita yang sakit fisik. Jadi tuh tagline-nya adalah no stigma ya, no health without mental health ya, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Oke, sebelum kita mengakhiri, closing statement dari Mbak Nining, setengah menit aja Ning. Closing statement, aduh berat nih, setengah menit. Oke. Kalau buat Nining, buat siapapun di sana mau laki-laki, mau perempuan, mau dia dengan orientasi apapun, kalau dirasa hidupnya sudah semakin berat, ya kalian harus ke profesional gitu, minimal mencari tahu kenapa saya gitu. Terus jangan malu datang ke poli jiwa, karena itu juga sama aja kayak kalian datang ke poli umum, ke poli dokter gigi, itu kan dokter gitu, bukan nggak perlu mengasih label lagi. Terus buat perempuan-perempuan yang dirasa masih bingung dengan keputusannya, apakah saya adalah bermasalah dengan mental health, coba kalian tuh berharga tahu. Dunia itu enak loh kalau kita udah bahagia tanpa alasan. Gitu sih dok. Oke. Ya, Dr. Elvin kali ini lebih panjang, 2 menit. Nggak adil dong. Closing statement. Perjalanan penyakit HIV/AIDS ini sebenarnya membuat isu kesehatan jiwa ini kan menjadi 2 kali lipat ya dok sebenarnya. Padahal tanpa HIV/AIDS sendiri sebenarnya setiap manusia tuh rentan dengan isu kesehatan jiwa karena stres itu akan selalu datang di kehidupan. Nah, meminta tolong itu bukan berarti kita lemah, tapi itu adalah bukti justru kita sangat mencintai diri kita sendiri sehingga kita sadar ada yang sedikit berbeda juga, kita mau minta tolong gitu, agak lebay juga nggak apa-apa.
Karena isu kesehatan jiwa ini sangat-sangat subjektif loh teman-teman. Ada 10 pasien saya yang dideretin dengan depresi, pasti punya gejala yang berbeda. Dan sedih itu belum tentu suatu hal yang normal dan bentuk ikhlas. Kadang sedih itu pada manusia Indonesia malah sedih itu kadang marah, kesel, sedih, kecewa, putus asa tuh semuanya selesai dengan nangis. Jadi nangis kita tuh belum tentu nangis yang sehat. Nah, tidak ada kesehatan yang paripurna tanpa kesehatan jiwa. Sebaliknya nggak ada kesehatan yang paripurna tanpa kesehatan fisik. Jadi kita harus melihat setiap kesehatan itu sebagai sesuatu yang seimbang, termasuk kesehatan spiritual. Spiritual juga perlu, tapi waktunya kapan tuh mesti sesuai dengan kadarnya. Nah, jadi teman-teman kalau mau sehatnya holistik, kalau dibilang pengen sehat dan berkarya dan berdaya, kita harus punya fisik yang sehat, minum obat secara teratur, konsul ke dokter, kalau badannya terlalu kurus, terlalu gemuk ya konsul gizinya. Lalu yang kedua adalah konsul juga untuk kesehatan jiwa, apalagi sekarang di cover BPJS, sering-sering pakai BPJS untuk medical check up jiwa, itu nggak apa-apa banget. Yang ketiga, kontrol juga kondisi sosial kita, apakah sudah toksik, harus sudah mulai dieliminir, kalau kayak kata Marie Kondo, decluttering hidup ya, kalau yang sudah toksik digeser, bisa sapu, saeutik gitu. Dan decluttering ya, ingat ya, decluttering. Decluttering. Terus yang terakhir spiritual tuh pada akhirnya kan bermakna ya dok. Artinya kita bisa memaknai semua wujud kehadiran kita secara fisik, emosional, keagamaan kita untuk lebih bermakna buat diri sendiri dan buat orang lain. Nggak mungkin kita bermakna buat orang lain kalau kita sendiri tidak berdaya. Jadi cinta pada diri sendiri itu bukan kesombongan, tapi keharusan dok sebenarnya. Dimulai dengan peduli sebenarnya dengan diri kita sendiri, baru kita bicara tentang orang lain. Iya, teman-teman, jadi jangan lupa ya, mencintai diri sendiri itu bukan satu bentuk egoisme, tetapi satu keharusan. Kita bisa mencintai orang lain kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri. Ya, oke. Terima kasih untuk Dr. Elvin Gunawan. Cepat-cepat jadi dokter, ditunggu profesornya. Ya. Aduh, jangan dong. Kemudian terima kasih juga buat Nining atau Ivana, terserah, pokoknya aku panggilnya Nining saja, yang sudah berbagi ya, sharing. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bisa menjadi berkat, bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa ada seseorang yang bernama Nining yang bisa menjadi inspirasi bagi kita, bahwa seseorang dengan masalah mental health bisa menjadi ketua IP, bisa berkiprah dan bisa bermanfaat bagi sekelilingnya. Selamat malam. Saya Dr. Ronald Yonatan, Dr. Elvin dan Nining undur diri. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mengikuti webinar ini. Ini adalah webinar terakhir dalam seri 5 webinar HIV. Kita akan mungkin kita berharap kita akan ada webinar-webinar selanjutnya dengan topik-topik yang lain. Kita tahu mental health ini nggak akan cukup hanya dalam satu webinar. Perlu ada sesi lanjutan lagi, dan kita nanti juga berharap salah satunya Dr. Elvin akan menjadi guest star lagi ya. Oke. Terima kasih dok.